Tadi, baik mohon untuk tetap tenang. Baik, tadi sudah memberikan pertanyaan, dijawab dan juga direspon. Kali ini kami akan lanjutkan dengan paslon nomor 2 untuk bisa memberikan pertanyaan, Bapak. Waktunya 3 menit, kami persilahkan. Terima kasih. Sayang saya tidak bisa menjawab itu ya. Tidak boleh menjawab tadi ya. Waktu sudah Terima berjalan kasih. Bapak Ya. untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih. Ibu Fadia yang saya hormati. Yang pertama kami ingin bertanya. Tadi Ibu Fadia menyampaikan kami akan memperkuat seni budaya serta olahraga. Bagaimana bisa menjalankan? Saya baca divisinya itu tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada kata satupun yang mengedepankan olahraga, tidak ada satupun yang mengerjakan seni dan budaya, tidak ada. So, kan, namun demikian, kami tidak akan bertanya itu, Ibu. Ini sekedar untuk informasi saja. Gini, berdasarkan data yang saya baca, postur APBD kita dari tahun 2019 sampai tahun 2003, pendapatan asli daerah kita menurun. Kami sudah membaca di 2019, postur APBD kita di 2,4 triliun. Tetapi 2020 kan menyadari menurun karena COVID. Tetapi di tahun 2022 dan 2023, kita pertumbuhan ekonomi sudah 5,11. Namun demikian, PAD kita, pendapatan asli daerah kita tetap menurun. Padahal sudah dinaikkan dengan penaikan pajak dan restitusi. Pertanyaan saya, Ibu Fadia, apa yang akan Ibu lakukan ketika Ibu dipercaya masyarakat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang pernah 2,4 tanpa meningkatkan pajak dan restitusi? Terima kasih. Baik, masih ada waktu Bapak? Cukup? Silahkan untuk bisa dijawab, waktu 5 menit dimulai ketika Anda mulai bicara. Pendapatan asli daerah Kabupaten Pekalongan itu sumber terbesarnya adalah dari rumah sakit, dari biaya berobat masyarakat Kabupaten Pekalongan. Saya tidak ada masalah PAD Kabupaten Pekalongan menurun karena insya Allah saya pintar cari uang dari pusat. Dan yang saya lakukan adalah memang PAD menurun karena saya menggratiskan biaya berobat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan. Kalau Bapak mencalonkan diri menjadi bupati, pasti Bapak tahu bahwa PAD Kabupaten Pekalongan terbesar hanya dari rumah sakit. Dan juga bahwa kita mengambil biaya untuk retribusi daerah itu semua sudah ada perdanya dari tahun 2017. Di mana 2017 saya belum jadi bupati dan itu kami teruskan. Jadi artinya pendapatan asli daerah kalau itu membebankan masyarakat tidak akan saya lakukan. Tapi saya lakukan adalah mempermudah masyarakat Kabupaten Pekalongan. Nggak masalah dengan berobat gratis, pendapatan asli daerah kami berkurang, insya Allah semua kami bisa cari dengan cara yang lainnya. Oke, terima kasih. Masih ada waktu? Masih ada waktu untuk menjawab? Cukup? Baik, silakan untuk direspon. Waktu 2 menit dimulai ketika Anda mulai bicara. Terima kasih. Sedikit saya menanggapi kembali. PAD kita sekitar 386 miliar. Ini diperoleh dari restribusi pajak serta BLUD. Sementara di BLUD memahami semua, Badan Layanan Umum Daerah itu uangnya orang sakit dan ini tidak bisa keluar, tidak bisa dibanggakan. Karena apa? Tidak bisa untuk membuat jembatan, tidak bisa untuk membuat gedung, tidak bisa untuk membuat jalan. Maka kami punya saran, kami punya strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tidak menaikkan tarik pajak dan distribusi, hanya satu, eksplorasi alam pariwisata. Ini adalah istilah harta karun terpendam. Maka untuk melakukan itu harus ditata destinasinya, harus ditata infrastrukturnya. Seperti contoh Guji itu pendapatannya 1 tahun sampai 14 miliar, bahkan ini katanya 60 miliar. Oleh karena itu menurut pandang kami, tapi dengan menaikkan restribusi dan pajak, pertumbuhan ekonomi rendah, masyarakat menangis, masyarakat menjerit.
Karena daya beli masyarakat menurun dengan pertumbuhan per kapita yang rendah, tingkat kemiskinan kita yang masih tinggi, pengangguran terbuka kita di atas 10%, ini harus ada penanganan khusus bagaimana masyarakat Kabupaten Pekalongan itu bisa bekerja, bisa mencari nafkah, bisa melakukan koordinasi supaya memperoleh rezeki. Ini yang pemerintah harus hadir, membaca, mengamati perilaku masyarakat yang ada. Terima kasih. Masih ada waktu untuk merespon? Baik. Baik, kalau begitu. Itu tadi segmen keempat di mana para calon bupati memberikan pertanyaan satu dengan yang lainnya. Untuk itu, untuk selanjutnya di segmen kelima nanti akan saling bertanya calon wakil bupati. Baik, namun sebelumnya boleh berikan tepuk tangan dulu ya untuk segmen ini. Terima kasih, kalian persilakan untuk kembali Bapak Ibu. Baik, kalau begitu kita akan menuju ke segmen berikutnya, namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.